给我打扫干净啊！哎呀，洞里，里面还有一只妖兽被我给杀了，这才果然只有你的特殊体质，不要乱猜，是我不急而已，已经多少去的事情了。虽然我自知，就从哪里站起来。是那种。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan seri Hulian Dianfeng atau Material Fic episode 8. Bagi yang mau bergabung dan seri sini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari seri ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Yankai sangatlah terkejut karena Sumo bersama kelompoknya berencana untuk membakar rumahnya, hanya karena masalah yang terjadi sebelumnya. Yankai pun memadamkan obor tersebut dan menyimpan bahan-bahan yang telah dia bawa sebelumnya. Di sini, Yankai akan meladeni apa yang diinginkan oleh Sumo, yang ternyata Sumo ingin dia berlutut dan memohon ampunan kepadanya. Tapi tentu saja Yankai tidaklah sudi, yang membuat Sumo semakin kesal dan pada akhirnya mengajak Yankai untuk bertarung dengannya. Yankai menerima hal itu, akan tetapi Sumo tidak bisa melawan Yankai, jadi dia pun mengutus rekannya. Terlihat dengan begitu jelas kalau murid ini begitu sombong dan akan mengalahkannya. Tapi Yankai tidaklah selemah yang mereka kira. Sebab hanya dengan 3 gerakan saja telah membuat orang-orang ini terkejut. Karena bagaimana bisa Yankai sekuat itu. Sumo dan teman-temannya pun pergi dari kediaman Yankai. Sedangkan gadis yang selalu mengawasi Yankai akan terus memperhatikannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Gadis cantik ini secara diam-diam mencoba untuk memasuki kediaman dari Yankai. Sepertinya ia sangatlah penasaran apa yang sedang Yankai lakukan. Tapi di sana sama sekali tidak ada orang. Gadis ini pun menjadi bertanya-tanya mengapa Yankai naik ke gunung untuk mengumpulkan beberapa bahan obat. Tapi dia ini tidak ingin terlalu memikirkan hal itu karena dia itu senang bisa kembali bertemu dengan Yankai. Gadis ini mendengar suara minta tolong yang sepertinya berasal dari Yankai. Alhasil dia pun bergegas pergi ke arah sana. Namun dia itu malah melihat Yankai yang sedang mandi. Tentu saja gadis ini menjadi begitu malu karena inilah pertama kalinya ia melihat seorang pria telanjang dada di depan matanya. Ia pun menganggap Yankai tidaklah tahu malu. Namun karena Yankai masih menggunakan celana, jadi gadis ini pun merasa tidak masalah untuk melihatnya. Di sini Yankai sadar betul kalau dia telah mengalami perubahan fisik yang besar. Bahkan lukanya pun bisa sembuh dengan cepat. Meskipun agak malu-malu melihat Yankai, gadis ini tetaplah memperhatikannya. Sampai akhirnya Yankai pun merasakan kehadiran seseorang di pohon itu. Namun ia tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut dan memutuskan untuk naik ke permukaan. Karena bagaimanapun ia harus menemui Tetua Meng untuk menukarkan tanaman yang dia bawa. Tetua Meng yang tengah tidur santuy pun terkejut dengan kedatangan Yankai. Ia agak kesal kepadanya karena malah mengganggu tidur cantiknya dan juga menakutinya. Tetua Meng penasaran dengan tujuannya kemari. Tentu saja Yankai berkeinginan untuk menukarkan bahan-bahan ramuan yang telah dia dapatkan menjadi poin kontribusi. Hanya saja tasnya itu penuh debu dan membuat Tetua Meng kesal. Bahan-bahan yang dia dapatkan Yankai adalah tumbuhan tingkat rendah, namun dia itu bisa membawanya dalam jumlah yang banyak. Tetua Meng pun kebingungan harus menyimpan semua ini di mana, karena ruang sumbangan sudah penuh. Tapi karena Tetua Meng mengingat janji orang itu kepadanya, jadi dia akan tetap memperlakukan Yankai dengan baik. Dia pun menerima semua bahan yang dia berikan. Tetua Meng akan menukarkan semua itu dengan beberapa poin kontribusi. Setelah ia total mungkin hanya 16 poin saja yang bisa Yankai hasilkan. Tetua Meng meminta Yankai untuk membersihkan ruangan itu karena tasnya sangatlah berdebu. Di sini terlihat kalau Yankai sedang berhati-hati karena bagaimanapun dia ingin memperlihatkan sesuatu kepada Tetua Meng. Yang mana ini adalah tanaman yang sebelumnya dia temukan di sarang laba-laba. Melihat tanaman itu seketika saja membuat Tetua Meng terkejut dan penasaran dari manakah Yankai menemukan bahan itu.
Yan Kai pun menceritakan petualangannya kepada Tetua Meng dan juga tentang bagaimana dia bisa mengalahkan monster laba-laba. Ia pun memberitahu kalau tanaman ini adalah Goderma darah. Bisa dikatakan ini juga adalah bahan obat yang langka, namun ini masihlah produk tingkat terendah dibandingkan tumbuhan lainnya. Namun Yan Kai tidaklah percaya kepada Tetua Meng dan meyakini kalau itu adalah tanaman tingkat tinggi. Tetua Meng hanya tertawa karena apa yang dirinya katakan itu memang benar adanya. 哎，你给我打扫干净啊！哎呀，洞里，里面还有一只哎呀，你小妖兽被我给杀了，这才把它给踩了。 Untuk tumbuhan ini, Tetua Meng akan memberikan 20 poin kontribusi kepadanya. Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal itu dan akan menukarkan beberapa poinnya kepada 10 rumput kayu mati jadi. Tapi karena ini adalah tumbuhan biasa tingkat rendah, Tetua Meng meminta Yang Kai untuk memikirkan kembali keputusannya. Namun Yan Kai tetap memilih hal itu. Apalagi Tetua Meng sendiri yang memberitahu kalau dua bahan yang ia bawa menghasilkan sedikit poin kontribusi. Tetua Meng tidaklah membenarkan hal itu, karena bahan yang dibeli memiliki nilai yang berbeda dengan bahan yang dijual. Yan Kai pun agak kesal karena Tetua Meng menjual barang-barang dengan harga yang begitu jauh. Tetua Meng pun meminta untuk tidak berkata seperti itu, karena bagaimanapun dia adalah seorang Grandmaster. Yan Kai tidaklah peduli dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai Grandmaster. Tetua Meng menjelaskan kalau semua harga sudah ditentukan oleh sekte, sedangkan dia hanya bertugas menjual saja. Jadi jika tanpa keuntungan seperti itu, bagaimana cara sekte mereka memberikan dukungan kepada 3.000 murid? Intinya, Tetua Meng ini hanya bertanggung jawab untuk membuka aula dan membuat penawaran balik yang akan menguntungkan sekte saja. Jadi dia meminta Yang Kai untuk segera membuat keputusan. Mau tidak mau, Yang Kai pun setuju. Alhasil, Tetua Meng pun memberikan bahan-bahan yang dia perlukan. Tidak mau basa-basi, Yang Kai pun segera mengambil hal itu dan pergi dari hadapan Tetua Meng. Ini pun membuat Tetua Meng semakin kesal kepadanya. Nah, lagi dan lagi gadis ini kembali bertemu dengan Yang Kai. Namun kali ini dia itu bersembunyi dari hadapan Yang Kai. Sedangkan Tetua Meng sudah tidak mau meladeni Yang Kai lagi. Di sini Tetua Meng sudah menyadari kehadiran muridnya dan penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi kepadanya. Sebab muridnya itu seakan-akan panik ketika melihat Yang Kai. Gadis ini meminta gurunya untuk tidak berpikiran macam-macam, karena ia hanya baru menyelesaikan terobosan saja. Mendengar hal itu, tentu Tetua Meng menjadi begitu senang, karena sepertinya fisik istimewa itu memang cocok dengan latihan yang telah ia berikan. Jika semua ini berjalan lancar, maka Tetua Meng akan menyiapkan hal-hal selanjutnya. Gadis ini meminta gurunya untuk tidak terlalu bekerja keras, karena bagaimanapun cederanya dulu masihlah belum sembuh. Tetua Meng menenangkan muridnya karena itu adalah penyakit yang lama. Sekarang ia sudah baikan. 哇，果然只有你的特殊体质，不要乱猜，是我。不急而已，已经多少去的事情了。 Kembali kepada Yang Kai, setelah semua bahan yang dirinya kumpulkan, kini dia pun bisa membakar ramuan ke dalam pembakaran dupa. Hal ini akan dirinya letakkan di samping kasurnya, dan mungkin efek ajaibnya akan muncul ketika pagi hari tiba. Hanya saja, Yang Kai itu tiba-tiba saja merasakan sakit yang luar biasa pada kepalanya, yang seakan-akan kekuatannya terkuras habis. Ia penasaran apakah semua ini adalah efek dari bahan-bahan yang ia kumpulkan. Tapi seharusnya bahan-bahan itu tidaklah menjadi masalah jika dia tidak memakannya. Rasa sakit itu hilang dalam sekejap dan Yang Kai pun bisa merasakan kalau penangkal racun yang ada pada tubuhnya telah meningkat. Sepertinya ini semua adalah bantuan dari pembakaran dupa. Yang Kai kembali membuka bukunya untuk mencari tahu lebih lanjut, dan juga memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya, agar kekuatan yang dia miliki juga ikut berkembang. Akhirnya Yang Kai paham kalau pembakaran dupa ini bisa merangsang tubuh untuk meningkat secara cepat. Yang Kai mencoba untuk kembali bangkit karena bagaimanapun dia tidak niatan untuk mengalah. Selain itu, ini hanyalah pembakaran dupa saja. Seketika saja ledakan kekuatan pun berhasil Yang Kai ciptakan. 虽然我自知，就从哪里站起来。 Beberapa saat kemudian, Yan Kai sudah kehabisan ramuan. Ia merasa menyesal karena untuk semua itu dia telah menghabiskan 36 poin kontribusi. Yang Kai pun beristirahat hingga malam akhirnya pun tiba. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan dengan Sumo yang sedang bersama dengan gadis keluargaan.
Namun semua itu hanyalah mimpi saja karena yang hendak dicium oleh Sumo adalah temannya. Untung saja Sumo bisa segera sadar sebelum mencium Li Yuntian. Sumo sangatlah kesal karena mereka ini tiba-tiba saja masuk ke dalam kamarnya. Namun ternyata Sumo sendiri yang meminta mereka untuk kemari. Sumo pada akhirnya ingat dengan semua itu. Ia menanyakan kepada teman-temannya apakah mereka memiliki ide untuk mengatasi Yang Kai. Salah satu temannya meminta untuk menunggu sampai 4 hari lagi. Karena dalam gitulah mereka bisa kembali menantang Yang Kai. Tanpa pria ini katakan, Sumo juga tahu akan hal itu. Tapi ia tentu tidaklah mau menunggu sampai 4 hari. Jadi lebih baik teman-temannya itu memikirkan ide yang bagus agar bisa mengganggu Yang Kai. Sumo bahkan tidak mengizinkan mereka tidur jika tidak memberikan dia ide yang bagus. Nah, akhirnya Li Yuntian pun memiliki ide dan memberitahukan semua itu kepada Sumo. Entah apa yang dia katakan karena sepertinya Sumo sangatlah suka dengan idenya itu. 4天后我去挑战那个杨开。你们过来干什么？说来听听。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.